Dok, kalau misalnya ada masalah di ginjal, apa pasti terlihat di pemeriksaan fungsi ginjal, misalnya ureum kreatininnya meningkat? Menarik, kita bahas ya. Halo Nefro Friends, ketemu lagi dengan Dr. Nis Channel. Kali ini ada pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas tentang masalah di ginjal. Apakah selalu terlihat atau pasti terlihat di pemeriksaan ureum kreatinin? Biasanya kan ureum kreatinnya meningkat gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya nggak juga ya. Ini tergantung masalah ginjalnya apa. Karena masalah ginjal itu sebenarnya sangat luas. Contoh, kalau kita bicara gagal ginjal akut, itu kita mendiagnosis gagal ginjal akut tidak dengan EGFR. EGFR itu apa? Nefrofriends pasti udah tahu ya. Bisa cek juga di penjelasan saya di video tentang EGFR. Jadi kalau gagal ginjal akut, itu diagnosisnya justru hanya dari peningkatan cepat kreatinin dalam 7 hari terakhir dan penurunan produksi kencing dalam 7 hari terakhir. Cuman 2 itu aja kita bisa mendiagnosis seseorang ini mengalami suatu gagal ginjal akut atau tidak, batasnya 7 hari ya. Kalau kita bicara gagal ginjal kronik, itu diagnosisnya berdasarkan penurunan EGFR yang tadi ya, EGFR. Jadi EGFR-nya menurunnya dalam berapa lama? Harus minimal dalam 3 bulan berturut-turut. Dan nggak cuma itu aja, disertai adanya kebocoran albumin atau protein di ginjal. Dan itu berlangsungnya 3 bulan berturut-turut juga. Jadi kalau kita mendiagnosis suatu gagal ginjal kronik, harus ada 2 kriteria itu. Selain penurunan EGFR plus adanya kebocoran ginjal tadi dan berlangsungnya 3 bulan berturut-turut. Ada masalah ginjal yang lain lagi. Misalnya nih, ada kebocoran protein atau albumin, kebocoran darah ya, ada radang di ginjal yang namanya ada sindroma nefrotik, ada sindroma nefritik. Itu keduanya sudah pernah saya jelaskan juga di video-video saya di Dr. Nis Channel ya, kalian bisa cek lagi lebih lengkapnya. Kalau sindroma nefrotik dan sindroma nefritik itu terjadi ginjal yang bocor bahasa awamnya. Jadi ada albumin, protein yang seharusnya nggak boleh keluar dari ginjal itu bocor di ginjal. Sel darah merah yang seharusnya tidak boleh bocor di ginjal, dia bocor. Dan itu berlangsung juga lama. Jadi tidak tiba-tiba. Tapi ya memang ada yang tiba-tiba juga ya. Pada prinsipnya terjadi kebocoran seperti itu. Dan pada sindroma nefrotik atau sindroma nefritik, belum tentu disertai oleh ureum dan kreatinin yang meningkat. Bisa jadi di fase awal itu kreatinin dan ureumnya masih normal, tapi sudah terjadi kebocoran tadi. Jadi ini salah satu bukti bahwa memang masalah ginjal itu belum pasti bisa dilihat hanya dari ureum dan kreatinin yang meningkat. Masalah ginjal lain lagi, misalnya terjadi batu ginjal atau infeksi di ginjal. Ini juga belum tentu ada kenaikan ureum dan kreatinin, kecuali misalnya batu ginjalnya itu disertai buntu ya. Jadi ada obstruksi atau pembuntuan aliran kencing yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut juga, karena tiba-tiba mungkin dalam waktu beberapa hari karena buntu ya, karena ada batu yang menyumbat, itu aliran kencing nggak lancar, akhirnya fungsi ginjal tiba-tiba bisa menurun. Itu bisa disertai ureum dan kreatinin yang meningkat. Tapi kalau batu itu tidak menyebabkan sumbatan, maka belum tentu itu akan meningkatkan ureum dan kreatinin dalam waktu singkat. Ya, kalau dia memang merusak jaringan ginjal, bisa sih nanti lama-lama ureum kreatinin juga akan meningkat. Itu artinya masalah di ginjal, misalnya batu ginjal, belum tentu bisa terlihat hanya dengan ureum dan kreatinin. Sama juga dengan infeksi pada ginjal. Infeksi pada ginjal belum tentu disertai adanya gangguan fungsi ginjal. Bisa jadi hanya terlihat dari pemeriksaan kencing. Jadi ada sel darah putih yang tinggi, itu menunjukkan ada radang ya di saluran kencingnya. Lalu juga ada darah mungkin di situ karena ada iritasi ya, karena radang. Itu juga bisa. Jadi belum tentu ada peningkatan ureum atau kreatinin. Jadi gitu ya Nefro Friends, kira-kira jawabannya. Jadi belum tentu atau belum pasti masalah ginjal itu akan selalu terlihat hanya dari pemeriksaan ureum dan kreatinin. Jadi sebetulnya
pemeriksaan ginjal ya itu tergantung kira-kira apa yang mau kita cari atau kecurigaan apa yang kita harapkan dari pemeriksaan-pemeriksaan itu untuk mendukung kecurigaan diagnosis kita. Apakah ada batu ginjal, apakah ada infeksi, apakah ada radang, apakah ada gagal ginjal akut, apakah ada gagal ginjal kronik. Itu pemeriksaannya tidak selalu hanya ureum kreatinin. Selalu akan dikombinasikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa mendukung. Misalnya tadi pemeriksaan kencing ya, urinalisis, pemeriksaan mungkin kultur kencing, USG mungkin. Kayak seperti kista ginjal itu juga nggak bisa kelihatan dari ureum kreatinin aja. Belum tentu ureum kreatininnya meningkat kalau ada kista ginjal. Padahal kista ginjal itu juga masalah di ginjal. Harus dievaluasi kan kista ginjalnya itu kista yang biasa atau kista yang beresiko ganas dan lain-lain. Nah, itu tidak selalu terlihat hanya dari ureum dan kreatinin. Semoga NephroFriends lebih jelas dengan penjelasan saya ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, tulis pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan di kolom komentar bisa terjawab, tapi akan saya usahakan untuk menjawab dalam bentuk video seperti ini.